Seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Kalau kita dibilangnya sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya itu bang. Iya. Padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul. Padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Saya ngomong dulu bang sama silakan. Umat-umat saya. Gini teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke bang. Oke bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman muslim. Supaya teman-teman muslim paham ya. Nih. Saya ganti kacamata dulu. Katanya terlalu silau katanya. Oke begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke bang. Semoga sehat selalu. Lanjut bang. Walaupun abang istilahnya tidak cocok. Ada yang tidak cocok bagi hati saya. Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke bang, terima kasih. Semoga panjang umur bang. Saya turunkan ya bang Lisan ya. Oke, turunkan bang Lisan. Oke bang, oke. Apakah Anda mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan ya melihat dari hukumnya kayak mempertuhankan. Iya. Dari hukumnya. Nah itu yang sedang saya ingin sadarkan gitu loh kepada umat muslim. Bahwa orang Islam itu juga mempertuhan Muhammad. Tetapi ya yang sadar itu yang ustadz-ustadznya. Tapi mereka nggak mau mengakui. Mereka kan sudah didoktrin. Mau gimana juga kan hadis lah yang menutup-nutupi dia. Menutupin kalau hadisnya kayak gini. Nanti orang jawab ini jawabannya ada di hadis ini, hadis ini. Maka kalau Islam itu jujur dia tuh harus apa kekurangan dia itu kayak contoh hitan. Hitan itu ya tanyakanlah di Taurat atau kan kan ada diperjelas di situ. Cuman orang-orang malu nanya di situ.
Tahu, pasti tahu. Tapi dia nggak mau mengakui. Damai Indonesia ini Islam ini kalau dia sama-sama belajar di kitab-kitab yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak bakalan ada gitu. Memang kan perintah dalam Al-Quran begitu Bang Pali. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Disuruh beriman kepada Taurat, kepada Injil. Tetapi kan orang Muslim kan, karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka hanya membaca huruf-huruf Arab. Kita belajar aja bacaan Arab itu. Beda Ustadz, beda lagi penyampaian. Huruf satu aja bisa berubah banyak. Iya. Repot jadi. Jadi lebih baik kita ya lah. Ingat sama Buya Sakur aja, jangan takut murtad lah. Jangan takut. Oke lah Bang Pali. Oke, makasih ya. Oke, aku nyampaikan orang-orang pengikut Yesus ini jangan tawa-tawa aja, bantu support. Jangan kalian diem aja. Ntar ada apa-apanya kalian diem juga. Oke, makasih semua ya. Oke, sama-sama Bang Pali. Ya, saya turunkan ya Bang. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya. Ya, ternyata bohong, coret, kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun. Berapa setahunnya? So, kita hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak hafal kita Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. 3.125. 3.125 setahun. Per tahun. Per tahun. Dibagi 600 360. Bagi 12, satu bulannya dibagi 12. 30 hari. Dibagi 12 dulu udah kan? Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.125 sehari. Sebulan dibagi 30. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun. Majeng akal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong.
Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan dah. Ya, makasih. Terima kasih. Oke. Pak.